Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan malam pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, malam hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Kami ingin merenungkan sabda-Mu yang akan menjadi kekuatan kami menjalani hari-hari kami di esok yang jika Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikannya untuk kami jalani. Berfirmanlah untuk kami ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Di atas judul Nabi-Nabi dan Guru-Guru yang Palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Dan tema firman Tuhan adalah mewaspadai guru palsu. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada umumnya gereja senantiasa menghadapi ancaman dari dua pihak. Pihak pertama adalah ancaman dari luar gereja, berupa penganiayaan, penghambatan dari pihak-pihak di luar kekristenan. Dan yang kedua adalah ancaman dari kalangan internal itu sendiri, kalangan internal gereja sendiri, yaitu adanya pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, dari dua jenis ancaman ini, justru ancaman yang kedua, ancaman dari kalangan internal inilah yang jauh lebih berbahaya dari ancaman yang pertama. Kenapa? Karena ancaman yang kedua ini dapat menjauhkan umat Allah dari kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, doktrin atau pengajaran yang salah itu pasti akan menghasilkan kehidupan yang salah juga. Nah, Alkitab Perjanjian Lama memperlihatkan kepada kita bagaimana tampilnya nabi-nabi palsu di tengah-tengah kehidupan umat Allah. Itu sebabnya Petrus dalam teks ini mengingatkan bahwa pada zamannya dan masa yang akan datang, guru-guru palsu itu juga akan bermunculan di tengah-tengah gereja. Ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 5, ayat 11 sampai 12 dan juga ayat 24. Lalu bagaimana mengenali guru-guru palsu ini? Alkitab memperlihatkan pertama bahwa mereka senantiasa membawa pengajaran yang menyesatkan, bahkan dapat membawa kepada kebinasaan dengan cara menyangkal Tuhan yang sudah menebus mereka. Yang kedua, kehidupan mereka penuh dengan dosa dan hawa nafsu. Tapi celakanya, justru banyak orang yang terpengaruh dengan gaya hidup yang seperti itu. Yang ketiga, mereka akan memberitakan apa saja yang menyenangkan pandangannya, tentu dengan catatan supaya mendapatkan keuntungan secara materi. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, gereja pada masa kini juga tidak luput dari hadirnya guru-guru palsu yang acap kali menyamar sebagai malaikat terang, yang memberitakan pengajaran-pengajaran yang justru berlawanan dengan kitab suci. Mereka tidak pernah berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Namun satu hal yang perlu kita ingat, Allah tidak pernah membiarkan penyesatan dan mereka-mereka yang melakukan penyesatan itu dalam kehidupannya. Itu sebabnya kita semua selaku anggota gereja dipanggil untuk selalu menguji setiap pengajaran yang kita terima.
dan senantiasalah ikuti pengajaran yang benar. Maka bila Kristus menjadi pusat kehidupan kita, biarkanlah Kristus menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Biarkanlah Kristus leluasa mengatur dan bahkan mengarahkan perjalanan hidup kita. Hanya dengan cara itulah kehidupan kita dapat dipertanggungjawabkan dan senantiasa terarah kepada kebenaran. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman Tuhan sudah diberitakan untuk kami pada malam hari ini. Saatnya kami akan beranjak menuju tempat kami akan beristirahat. Kami akan tidur. Kami juga akan menikmati malam bersama-sama dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami esok pagi dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan umur panjang, dengan sukacita, kebahagiaan yang semuanya hanya bersumber dari Tuhan. Dan terutama berikanlah juga kepada kami hikmat, kemampuan untuk membedakan setiap pengajaran-pengajaran yang ada dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya lewat itu kami tidak akan tersesat, tetapi kami tetap mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Berdoa untuk ibu bapak saudara jemaat Tuhan yang malam hari ini boleh mendengarkan renungan malam ini. Diberkati Tuhanlah kehidupan mereka, diberkati Tuhanlah pekerjaan dan usaha mereka, diberkati Tuhanlah keluarga mereka, diberkati Tuhanlah mereka dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, dengan sukacita, kebahagiaan, perlindungan dan penyertaan dari Tuhan. Bagi mereka-mereka yang sedang terbaring lemah karena sakit, karena berbagai macam persoalan yang lain, Tuhan berkenanlah untuk mendatangkan mujizat dalam kehidupan mereka. Pulihkanlah kesehatan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Bahkan yang putus asa Tuhan berikan pengharapan dalam kehidupan mereka. Serahkan hidup kami sepanjang malam hari ini sampai esok pagi hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.